bagaimana Ustadz jika ada teman kita yang tidak menyukai teman kita yang lain dan karena sebab itu ia jadi malas ikut kegiatan ini? Kegiatan itu bagaimana sebaiknya dalam menyikapi? Ini ya, kadang-kadang memang permasalahan ukhuwah ini berbahaya. Kalau kita tidak beres dengan kita sesama kita, kadang-kadang itu yang menjadikan penyebab kita malas untuk melakukan sesuatu kebaikan. Maka bereskan hubungan kita sesama kita. Juga Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanya orang mukmin itu yang bisa berukhuwah dengan baik. Ukhuwah itu pancaran dari iman. Kalau tidak bisa berukhuwah dengan baik, artinya iman salah. Maka perbaiki imannya, dan dia tidak bisa dipaksa-paksakan. Kata Allah dalam Al-Quran, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim, walakinallaha allafa baina qulubihim." Kalau kalian nafkahkan seluruh harta dunia ini untuk menjinakkan hati sesama kita ini, tidak akan bisa. Tapi Allah lah yang menjinakkan dengan keimanan itu. Maka ya, kalau ada orang yang malas dia ikut kegiatan gara-gara tidak berbaikan dengan orang, ini memang warid, memang ada terjadi. Maka segera perbaiki hubungan kita dengan saudara kita sehingga kita tidak malas. Buktinya sering sekali orang tidak mau sholat ke masjid karena ada pertengkaran sesama jamaah di masjid. Barusan saya menemukan hal yang seperti itu. Kan rugi sekali. Gara-gara kita bertengkar dengan orang, kewajiban kita tidak tertunaikan. Artinya kalau kita tidak sanggup datang ke masjid gara-gara bersengketa dengan orang, yang bermasalah itu kita, bukan orang itu. Kalau orang itu tetap datang ke masjid, berarti yang masalah adalah kita. Apa hubungannya? Maka kita harus perbaiki. Apa hukuman di akhirat nanti bagi orang yang melalaikan amanahnya? Ini perlu kajian tersendiri nih. Amanah ini, bukan hal yang main-main. Berat sekali. Setiap orang yang pernah melalaikan amanahnya, dia nanti akan membawa panji di akhirat, bawa bendera gitu, dan tertulis di bendera ini orang-orang yang saya khianati dulu waktu di dunia. Sekarang datang sini untuk saya bayar. Bayarannya waktu itu dengan apa? Dengan pahala dia atau memikul dosa orang itu. Maka hati-hati orang yang sebelum memikul amanah, apalagi amanah ammah. Tahu amanah ammah? Menjadi penguasa. Sehingga Abu Umar bin Khattab mengatakan, andaikan satu ekor keledai tergelincir di Irak sana, maka aku akan ditanyai nanti di akhirat, kenapa tidak kamu ratakan jalan? Berapa banyak mobil jungkir gara-gara jalan tidak lurus sekarang? Itu makanya tidak usahlah berangan-angan pula jadi presiden. Jangankan jadi presiden, jadi RT saja kalau bisa jangan. Antum untuk mempertanggungjawabkan sebagai kepala keluarga saja, udah berat. Kita minta ulah nanti pertanggungjawaban untuk orang se-RT, se-RW, se-kecamatan, sekelurahan, kecamatan, kabupaten, se-negara. Ya Allah, negaranya bukan main-main pula. Orang Kuwait itu penduduknya cuma 1 juta. Jadi penduduk Sumbar ini berapa? 8 juta ya? 5 juta. 5 kali penduduk Kuwait. Qatar itu penduduknya cuma 0,5 juta. Betul kan? Tapi dia makmurkan seluruhnya. Ini kita 265 juta. Siap-siaplah untuk berhadapan dengan 265 juta orang nanti di akhirat. Satu persatu disidang oleh Allah. Sanggup enggak? Kalau orang itu mendapatkan nikmat dari kita, tersejahterakan, alhamdulillah, seperti Umar bin Abdul Aziz akan menjadi pembela dia nanti di akhirat. Tapi kalau seperti Indonesia ini, enggak tahulah saya kira bagaimana dahsyatnya. Cuma itulah. Makanya tidak bisa kita bayangkan bagaimana dahsyatnya persidangan di hadapan Allah itu. Setiap orang akan disidang satu persatu. Kalau kita ada yang bermasalah di sini, kita sesama kita, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan, sebagian terhadap sebagian lain menjadi fitnah.
Jadi dahsyat permasalahan amanah ini. Kemudian kata Rasulullah, la dina lima la amanatalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak ada amanah pada dirinya. Maka jaga amanah kita masing-masing. Kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pengembala dan setiap pengembala pasti ditanyai terhadap gembalaannya. Kita sendiri jadi gembala bagi diri kita sendiri. Assalamualaikum Ustaz, hukum membaca doa kunut ketika sholat subuh. Ya Allah, ini sudah berulang ya. Sholat subuh menurut mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Bahkan kalau yang betul-betul Syafi'iyah, kalau dia tidak berkunut, dia ganti dengan sujud sahwi. Bagi yang lain, bagi mazhab Maliki juga itu sunnah ya. Tapi caranya beda. Kalau Syafi'iyah itu sesudah ruku kunut dia. Kalau Malikiyah dia sebelum ruku kunut. Kan waktu subuh itu dia selesai baca ayat, kemudian diangkat tangan. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Saya dulu enggak tahu seperti itu. Baru di akhir-akhir ini ya, saya tahu secara teori tapi belum pernah mempraktekkan. Setahun sebelum saya pulang dari Mesir, saya jalan-jalan ke daerah namanya Isna. Itu di ujung Mesir sekali, sudah dekat antara Aswan dengan Luxor. Salat di sana subuh-subuh, dia angkat sebelum ruku, dia angkat tangannya. Apaan ini? Baru saya ingat setelah dia lakukan. Oh iya, mazhabnya di sini Maliki berarti. Dia habis salat, habis takbiratul ihram, Allahu Akbar, tangannya ke bawah aja, enggak dilipat. Ya. Itu mazhabnya Maliki. Jadi kalau ketemu yang hal seperti itu, enak saja. Ini sebenarnya yang ditanyakan, saya kira ini adalah perbedaan, menyikapi perbedaan mazhab. Jadi sebenarnya kalau kita tahu dalil masing-masing dan kita mempunyai kesiapan pemahaman yang cukup, kelapangan cara pikir, justru kita merasa senang seperti itu. Kemarin saya di Turki, dia azan qamatnya begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi dua-dua kali seluruhnya. Enak juga ya. Oh begini azannya Hanafiyah, kan karena mazhabnya di sana Hanafi. Senang kita. Oh justru bertambah wawasan kan. Kita di sini rata-rata Bismillahnya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi kita sholat ke Masjid Taqwa sana, Alhamdulillahirabbil alamin. Enak juga ya. Ada variasinya gitu. Jadi tidak masalah ya. Orang pakai kunut, tidak pakai kunut enak lah. Yang tidak enak itu kan tidak sholat subuh. Nah, kan? Afwan Ustaz, mau tanya tentang puasa sunnah. Bagaimana adab kita? Tidak ada yang tentang taubat ya. Yang lain-lain aja. Bagaimana adab kita bertamu jika sedang puasa sunnah? Ya kalau kita mau bertamu jangan puasa. Sebaiknya gitu kan. Dan kalau tamunya tuan rumahnya akan menghidangkan makanan. Kalau kita sekedar bertamu lewat saja begitu sebentar dan cuma dikasih air putih, tidak masalah lah. Tapi kalau kita mau bertamu khususnya, jelas nanti dihidangkan makanan. Kemudian kita sengaja puasa, menyinggung tuan rumah berarti ya. Seperti kalau saya praktekkan kalau di Mesir, kalau kita ketemu dengan bertamu khusus ke rumah orang itu memang kita akan dijamu seperti orang luar biasa gitu, tamu agung ya. Berbagai macam makanan keluar. Jangankan itu, kita terasa kenyang saja itu kita nyesal, itu agak kenyang sedikit berisi. Jadi sebelum datang itu dilaparkan, betul-betul lapar gitu. Kalau udah kecewa tuan rumah, makanan segunung mau dikeluarkan dan bervariasi. Awal datang dikasih jus dulu, kemudian baru diajak cerita keluar buah-buahan. Seluruh buah-buahan yang keluar di musim itu ada. Kemudian setelah itu baru makan besar, dan dia selalu lauknya satu saja, daging saja, tapi sebakul. Ikan saja gitu kan. Kambing satu paha paling kurang. Dan kita nanti lagi makan tuh disuapin sama tuan rumah. Sekali-sekali disuapin gitu. Mesra sekali mah. Kan? Terus setelah itu baru setelah makan keluar manisan-manisan. Kemudian terakhir
dikasih kita Sprite, Fanta yang model itu. Nah, kalau sudah keluar teh, syai, nah itu tandanya kita sudah berakhir. Setelah minum syai, silahkan pergi, itu artinya. Jangan duduk lagi. Sudah minum syai masih juga ngomong, itu keterlaluan. Jadi kalau kita datang langsung ditaruh syai, teh, itu artinya jangan lama-lama, pergi setelah itu. Jadi kalau di sini pun, kalau antum datang ke rumah saya kasih langsung teh, artinya jangan lama-lama di sini. Canda. Kita sedang berpuasa Senin Kamis, lalu ada teman yang sedang bawa oleh-oleh dari kampung. Lalu seperti apa kita, Ustaz? Janganlah. Ini kalau apalagi kawan serumah, simpan aja oleh-olehnya dulu, ini untuk iftar ya kan, lebih banyak pula pahalanya. Tetap puasa lah. Sedangkan teman sudah menyuguhkan hidangan makanan, ambil dan bilang saya simpan ya untuk iftar gitu. Boleh senang dia. Nanti saya doakan kamu waktu iftar gitu. Oh, khusus. Perkara datang ke pesta pernikahan. Kalau ke pesta pernikahan jelas, ya batalkan puasa. Undangan makan bersama dari tetangga, ya juga sama. Undangan tetangga kita, ya. Yang baik itu iftar saja waktu itu, kemudian ganti di hari lain. Kalau tidak diganti pun tidak apa-apa, karena di dalam hadis Rasulullah, orang yang puasa sunat itu amirun li nafsihi, dia terserah dirinya, dia mau lanjutkan silahkan, dia batalkan silahkan juga. Tapi ada juga ulama mengatakan harus diqadha nanti, diganti. Kenapa? Wala tubtilu a'malakum, kata Allah dalam surat Muhammad, jangan kamu membatalkan ibadahmu. Nah, terserah mana mau diambil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, di luar topik Ustaz, apakah ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang siap menikah? Tandanya jalannya sering miring. Nah, gitu-gitu. Antum tahu ayam jantan? Ayam jantan kan? Lihat ayam jantan itu kalau mau kawin, miring-miring. Kalau sudah sering miring jalannya itu berarti dia tak mau nikah tuh. Kemudian tanda yang lain itu adalah sering merasa kesepian di tengah keramaian. Orang ramai lagi gini, air matanya meleleh sendiri, itu kan sedih gitu. Ditanya kenapa? Entah, perasaan saya sepi itu. Orang pada ramai. Saya ngomong kayak ini karena pengalaman ya. Betul kayak gitu tuh. Nah, jadi kalau sudah terasa sering merasa sepi di tengah keramaian, itu berarti ingin nikah gitu ya. Apakah jika ketika kita sadar belum cukup siap, sakofah Islam kita belum cukup, ini bisa diburukan, dipercepat. Jangan bilang harus kuliah 4 tahun dulu untuk persiapkan rumah tangga. Enggak. Bisa dipercepat. Yang paling penting itu kita siapkan hati gitu, dan mau belajar terus. Dulu nenek-nenek kita nikah umur 12 tahun, 14 tahun sudah menggendong anak, sampai 14 anaknya lagi, itu aman-aman saja, dan anak-anaknya jadi profesor bahkan. Kita sekarang sudah S1 masih juga belum siap. Gimana itu? Kapan lagi mau siap? Namun pikiran kita selalu dipenuhi angan-angan dan khayalan terkait pernikahan, padahal kita sudah memperbanyak puasa. Itu tandanya betul-betul ingin nikah itu. Juga menghindari hal yang membuat baper adalah bagian dari tanah harus menyegerakan pernikahan. Iya, dari tanda harus menyegerakan pernikahan. Ya betul ini. Itu tandanya harus menyegerakan pernikahan. Ya kalau sudah seperti itu, berusaha saja dengan serius, minta izin kepada orang tua, dan insya Allah saya yakin diizinkan tuh. Yang penting lihatkan kedewasaan kita. Kedewasaan itu apa? Siap untuk berusaha. Ya, kita mau nikah, terus habis minta izin kepada orang tua, izin nikah, izinkan saya nikah ya mak dengan alasan begini-begini. Terus setelah itu mak minta uang untuk beli rokok. Mak nggak mau dia. Dan latih dari sekarang kemandirian ya. Sekalipun antum mau kan sekarang sudah bisa orang apalagi kalian kuliah umum ini memang untuk itu ya. Latih untuk berwira swasta. Orang sekarang banyak dagang online segala macam itu kan. Kalau sudah seperti itu udah lanjut saja. Nanti dibukakan oleh Allah rezeki. Yang paling penting adalah mau berusaha dan menggerakkan badan. Tidak habis nikah kemudian apalah ini usaha ya.
Ya Allah, nasib saya lagi gitu. Iyalah. Harik yadaka unzila alaika rizqa. Gerakkan tanganmu, diturunkan rezeki kepadamu. Dan biasanya orang kalau sudah nikah itu juga diberi oleh Allah ilham, kecerdasan otak, kemauan gitu. Lihat, coba kan kalau nggak percaya. Karena dia sudah senang kan, happy gitu. Kita bertobat dengan sebenar-benarnya, tapi terkadang namanya hati, kolbun, bolak-balik, ya. Maka di saat lemah kita pun melakukan dosa tersebut. Ini sudah saya singgung tadi ya. Walaupun kata Ustaz, bertobatlah sekalipun kita jenuh dengan dosa yang kita perbuat. Begitu Allah Maha menerima taubat. Pertanyaannya, apakah seperti itu kita tidak sama dengan berolok-oloknya? Tidak, karena Rasulullah juga mengatakan seperti itu, tidak berolok-olok. Yang berolok-olok itu adalah yang seperti tadi. Kita melakukan dosa, astagfirullah, tapi kita lanjut juga melakukan dosa, itu yang berolok-olok. Tapi ini kita betul-betul sudah nyesal, tapi jatuh lagi kepada dosa karena iman kita lagi futur gitu. Dan insya Allah usahakan jangan sampai jatuh kepada dosa besar, ya, yang betul-betul besar gitu. Sebenarnya tidak ada dosa yang kecil kalau ditumpuk-tumpuk terus, dan juga tidak ada dosa yang besar kalau kita minta ampun terus, kata Rasulullah. Bagaimana cara untuk membangkitkan rasa harapan dalam bertaubat dan mengikis rasa putus asa jikalau sedang bergelimang dosa? Salah satu caranya adalah kita mempelajari, membaca kisah-kisah orang taubat, ya. Tapi orang dulu ya, jangan orang sekarang. Artis-artis taubat tidak usah dibaca kisahnya, itu bikin semakin melakukan dosa lagi. Kemudian perbanyak istighfar walaupun kita tidak terlalu menghayati istighfar kita itu. Kemudian setelah itu ketika iman lagi tinggi, perbanyak ibadah sebanyak-banyaknya, sehingga itu yang akan menjadi rem kita ketika kita lagi futur, dipelihara oleh Allah dalam kondisi susah itu. Makanya Nabi Yusuf itu lihat, wa kadzalika najzil muhsinin, kata Allah, seperti itulah kami balasi orang-orang yang berbuat baik. Apa balasan Allah? Terutama sekali adalah balasan yang paling nyata, Allah pelihara dia jangan sampai jatuh kepada maksiat. Innahu min ibadinal mukhlasin, dia adalah hamba kami yang kami bersihkan. Bukan sekadar ikhlas lagi, kalau ikhlas dia yang mengikhlaskan hatinya. Ini dah Allah justru yang mengikhlaskan dia, yang menjaga dia, ya. Jadi lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya ketika kita lagi imannya kuat. Insya Allah ketika kita futurnya tidak terlalu jauh. Makanya istighfarnya pokoknya astagfirullahalazim, jangan sekedar itu saja. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau baca sayyidul istighfar banyak-banyak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika. Baca banyak-banyak itu sehingga ini menjadi rem kita ketika hampir jatuh kepada maksiat. Ustadz, apakah mengkritik pemimpin sama artinya dengan membuka aib pemimpin tersebut? Jadi bagaimana kaidah seharusnya, Ustadz? Saya beda ya dengan Ustadz yang di TV itu yang mengatakan tidak boleh mengkritik pemimpin secara terang-terangan. Terus gimana lagi kita mengatakannya? Sudah seperti itu, kan? Dan terbukti memang Umar bin Khattab ketika dia bersalah di depan orang ramai, seorang pemuda kan mengatakan. Bahkan di depan orang ramai ada ketika itu Umar bin Khattab memakai pakaian yang dalam gitu kan. Dan pakaian itu jelas kain yang diberikan pembagian yang sebelumnya. Kemudian ada seseorang memberanikannya, ya Umar, Bilal kalau tidak salah. Ya Umar, kata Bilal, ini di depan orang ramai, jelaskan kepada kami dulu dari mana kamu dapatkan pakaian itu. Sementara kami mendapatkan pakaian tidak sebesar itu, karena tubuh Umar itu kan tinggi besar. Kok bisa mencukupi? Padahal pembagian sebelumnya tidak sepanjang itu. Dari mana kamu asalnya? Atau kamu ambil lebih banyak dari pembagian yang seharusnya? Jelaskan kepada kami, baru kami mau dengar perkataanmu. Kalau enggak, turun kamu dari mimbar itu. Kemudian kata Umar bin Khattab, panggil anaknya, ya Abdullah ibn Umar, kamu berdiri, jelaskan. Kemudian kata Abdullah bin Umar, itu bagian saya berikan kepada ayah saya karena tidak mencukupi untuk dia. Nah, kalau sekarang kata Bilal, sekarang lanjutkan pidatomu. Terus gimana? Kita panggil dulu, sini, hei, kamu salah gitu.
Tidak ada Bilal melakukan itu. Dipanggil dulu ke kamar kan, jelasin, kamu baju dari mana? Tidak gitu. Langsung di tengah orang ramai itu ditanya. Ini resiko jadi pemimpin. Kalau tidak mau dikritik di tengah orang ramai, jangan jadi pemimpin. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau nanya, bolehkah kita mengganti hutang puasa wajib adik kandung Ana yang sudah meninggal? Ada hadisnya yang mengatakan seperti itu. Ya, boleh. Seperti ketika ditanya oleh seorang sahabat kepada Rasulullah, kalau ayahmu, kalau orang tuamu meninggalkan hutang, apakah kamu akan bayar? Kemudian kata orang tersebut, iya Rasulullah, ini hutang kepada Allah lebih pantas untuk kamu bayarkan. Jadi boleh. Bagaimana hukumnya Ustadz? Sedangkan ada hadis yang mengatakan terputus amal seseorang kecuali 3 hal, ya, doa anak yang soleh, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Tapi ada lagi penjelasan yang lain-lain. Ini yang khusus disebutkan oleh Rasulullah. Begitulah kira-kira ya. Dan bolehkah kita meniatkan sedekah dan kurban untuk keluarga dekat yang telah meninggal? Menurut, ini yang anehnya. Ini sudah ada yang nanya kemarin, baru semalam. Menurut Imam Syafi'inya ya, tidak ada yang sampai kepada mayat kecuali doa. Ya, kita bersedekah, niatkan untuk mayat, tidak sampai. Menurut Imam Hambali, apapun amalan yang dilakukan orang hidup, diniatkan pahalanya untuk orang yang mati sampai seluruhnya, bahkan sekalipun sholat. Kita sholat nih sekarang, kita niatkan untuk kakek kita yang sudah meninggal, kata Imam Hanafi, sampai. Tapi Syafi'iyahnya mengatakan seluruh apapun amalan kita niatkan untuk orang mati sampai. Menurut Hambaliyahnya apapun yang sampai cuma doa. Terbalik gitu. Tidak tahu saya kenapa kok sampai begitu. Iyahnya terbalik gitu, bersilang dia. Nah, jadi terserah mau pilih yang mana. Bagaimana cara menjaga azam agar tidak goyah Ustaz? Ini sudah berulang-ulang kali saya katakan, pelihara 5 hal atau 6 hal ibadah, ya, supaya azam kita itu tidak mudah goyah-goyah. Tahajud di malam hari, perbanyak tilawah Al-Quran dan tadaburnya. Kemudian puasa sunat banyak-banyak. Kemudian berteman dengan orang soleh, perbanyak berzikir dalam segala kondisi, mengingat kematian. Ini kalau orang sudah melakukan 6 ini, semakin lengkap dia, semakin kuat azamnya dalam segala kebaikan. Di mana zaman sekarang iman sangat mudah sekali naik turunnya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi jaga yang 6 tadi itu. Semakin banyak antum melakukan itu, yakinlah semakin jauh futur dari kita. Kita sering mendengar sindiran Ustadz, bahwasanya sindiran tersebut ada yang baik dan ada yang buruk. Apakah ada sindiran kinayah dalam hadis Ustadz? Dan ada juga sindiran mengenai cinta Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Sindiran mengenai cinta, ya, ini untuk orang yang meminang seorang perempuan yang dalam masa idah, itu dengan mengungkapkannya dengan cara sindiran. Saya kira orang seperti kamu ini tidak ada yang tidak suka gitu. Itu berarti model sindiran lah kira-kira gitu. Saya kira artis itu kalah kecantikannya denganmu. Nah, gitu. Izin bertanya Ustaz, silakan. Mana yang dikategorikan gibah atau gunjing? Pokoknya kita menceritakan orang itu gunjing. Kalau orang itu benci atau tidak suka dengan yang kita sebutkan. Kalau kita umpamanya nyebutkan, bapak itu dermawan sekali ya, saya diberi uang ini, itu kan gunjingan itu. Kalau dia tahu itu, dia justru senang kan. Apakah membicarakan orang lain sebagai contoh baik, sebagai contoh yang baik, atau sebaliknya? Kata Rasulullah, yang gunjing itu adalah kamu menceritakan tentang aib saudaramu walaupun itu adalah kemudian ditanya, kalau dia benar gimana? Kalau benar yang kamu ceritakan itu adalah gunjing, kalau tidak benar itu adalah fitnah. Sampai suatu kali Aisyah mengatakan, orang itu gemuk. Kemudian kata Rasulullah, muntahkan. Itu kan keluar berbentuk darah itu. Ini kan mukjizat Rasulullah ya, segumpal darah. Nah, itu kalau dicampurkan ke air laut itu kotor air laut. Maksudnya gara-gara dosa itu. Kalau bukan darah itu yang mengotori laut, tapi nilai dosa itu. Menceritakan kelebihan atau kekurangan orang lain dalam konteks organisasi.
Kalau untuk sekedar keperluan ya itu namanya jarah wa ta'dil, dan ini perlu ya. Pokoknya ini orang mau kita jadikan pemimpin kita. Ya. Kemudian kita sebutkan kelebihan dan kekurangannya dalam batasan yang betul-betul diperlukan, tidak masalah. Jangan berlebihan. Karena ad-dinu nasiha, kata Rasulullah, agama itu adalah nasihat. Ustadz, apa saja adab seorang muslim jika hadir dalam sebuah majelis ilmu? Oh, ini banyak, ini butuh khutbah muhadarah satu lagi. Ya. Di antara adab majelis itu tentu mendengarkan dengan baik. Serius ya, jangan orang bicara kita dengar kita bicara pula, kemudian nanti salah dengar, sampai ke di rumah lain lagi yang disampaikan. Afwan Ustadz, mau nanya apakah ada jenis-jenis taubat? Iya, ada jenis taubat nasuha dan jenis taubat sambalado. Kan taubat yang serius dan taubat main-main, kan? Udah 3 menit lagi. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah, amin, serta punya keturunan yang juga alim dan menjadi ulama, amin ya Rabb. Insyaallah anak sudah mulai paham tentang hidayah dan taufik. Tentang apa beda hidayah dengan taufik ya. Apakah orang yang belum mendapat taufik ini tergolong orang munafik? Begini, ulama mengatakan setiap pelanggaran yang kita lakukan sementara kita tahu, itu berarti kita ada unsur munafik pada diri kita. Ya, kalau yang kita lakukan ini ya berbentuk maksiat, berarti ada kemunafikan di dalam diri kita. Tetapi kalau itu adalah fadhail, pokoknya seluruh kewajiban yang menjadi kewajiban kita sudah tertunaikan, cuma yang ibadah-ibadah sunnah belum kita mendapatkan tuntunan untuk melakukannya, insya Allah kita tidak termasuk orang munafik. Ya. Yang penting yang wajibnya sudah kita laksanakan dulu. Ada juga beberapa hari yang lalu seorang bapak mengatakan kepada saya, istri saya itu susah sekali dinasihati. Dia bangun tengah malam tapi tidak sholat tahajud. Jam 3 sudah bangun katanya. Itu terus jadi pertengkaran antar suami istri bagi dia. Terus Pak, dia sholat subuh enggak? Sholat subuh. Ya sudah. Tidak bisa kita paksakan hal yang sunnah kepada orang. Ya, sekalipun dia bangun. Ya idealnya memang kayak gitu. Atau orang lemah iman. Ya ini lemah iman saja. Tidak sampai. Kalau dia tidak melakukan maksiat dan tidak meninggalkan kewajiban, insya Allah dia bukanlah orang munafik. Tapi kalau sampai meninggalkan kewajiban kemudian melakukan maksiat, berarti ada unsur munafik. Ada unsur munafik. Jangan katakan munafik ya. Ada unsur munafik. Karena setiap kita ini ada unsur munafiknya. Makanya kata Ibnu Abbas, siapa yang tidak khawatir dia ada munafik dalam dirinya, itulah yang munafik sebenarnya. Ya. Siapa di antara kita yang tidak lalai dari kewajiban dan tidak jatuh kepada maksiat? Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini diridhai oleh Allah dan dapat kita laksanakan, diberi oleh Allah taufik untuk melaksanakannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.